Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Sarmi dan Fitriani. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas pemuliaan tanaman yang berjudul stek batang singkong. Kami dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare. Baiklah, langsung saja. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang stek. Yang pertama, apa itu stek batang? Yang kedua, metode atau langkah dalam stek batang. Yang ketiga, manfaat pada stek batang. Baiklah, langsung saja. Apa itu definisi stek? Stek atau dengan kata lain stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, baik itu akar, daun, batang. Nah, setiap bagian tubuh tanaman memiliki sifat totipotensi di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lainnya. Nah, yang kedua yaitu metode atau langkah dalam stek batang singkong. Yang pertama, persiapan lahan. Singkong akan tumbuh optimal di lahan dengan kondisi tanah yang gembur dan kaya bahan organik. Selain itu, tekstur tanah juga diharapkan tidak terlalu liat. Hindari memilih lahan dengan kondisi yang banyak airnya atau berair, becek, dan rawa tergenang air, karena dapat membuat batang singkong menjadi tumbuh tidak maksimal mungkin atau dapat dikatakan tidak tumbuh. Selain kondisi tanah, ada juga beberapa syarat tumbuh yang harus dipenuhi agar tanaman singkong mampu tumbuh dengan optimal. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut. 1. Pilihlah lahan di mana tempat tersebut dapat terbuka dan terkena langsung oleh paparan matahari. Yang kedua, bersihkan tanah dari gulma-gulma atau tanaman liar dan bebatuan yang ada di lahan tanam singkong agar tanaman singkong tersebut dapat tumbuh dengan maksimal. Yang ketiga, gemburkan tanah dengan mencangkul atau sedikit dibaja agar pertumbuhannya dapat maksimal, lebih tumbuh dengan baik. Adapun persiapan lahan untuk stek batang yaitu mempersiapkan lahan dengan mengambil batang singkong lalu dipotong-potong. Yang kedua, pemilihan bibit unggul singkong dengan stek batang. Bibit unggul singkong bisa Anda dapatkan dari tanaman singkong yang memiliki kualitas yang lebih bagus. Bibit singkong bisa Anda dapatkan melalui metode stek batang. Pemilihan bibit unggul singkong dengan stek batang bisa Anda lakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pilihlah tanaman singkong yang cukup tua dengan usia 10-12 bulan untuk dijadikan sebagai induk bibit tanaman singkong. B. Pilihlah tanaman singkong yang memiliki batang yang besar, terbebas dari penyakit atau hal-hal lain yang dapat membuat tanaman singkong tersebut tidak tumbuh dan memiliki mata tunas yang rapat. C. Pilihlah batang bagian tengah, tepatnya 30 cm dari pangkal batang dengan 30 cm dari di bawah daun terbawah. D. Potonglah batang tanaman induk singkong dengan ukuran sekitar 20 cm dengan sedikit miring. Nah, adapun gambar dari pemotongan batang singkong tersebut dapat dilihat. Nah, metode yang ketiga adalah penanaman singkong. Penanaman singkong sangat dianjurkan untuk dilakukan saat awal musim hujan, mengingat sifat bibit yang masih memerlukan pasokan air yang cukup banyak untuk pertumbuhan awalnya. Adapun langkah yang dilakukan pada saat penanaman singkong. Yang pertama, buatlah lubang dalam tanah
Tanam dengan mencangkul tanah sedalam 5-10 cm. 2. Masukkan batang ke dalam lubang tanam sedalam 1 atau 3 dari panjang keseluruhan batang. 3. Perhatikan mata tunas, hindari untuk meletakkan dengan terbalik. 4. Pastikan posisi batang tegak lurus jika batang dipotong secara mendatar, atau posisikan batang sedikit miring jika batang dipotong miring. Yang kelima, timbun lubang dengan tanah. Nah, adapun gambar dapat diperhatikan cara penanaman batang singkong. Adapun kelebihan dan kekurangan pada stek batang. Yang pertama, tanaman memiliki sifat yang sama dengan induknya, terutama pada bentuk buah, warna, rasa, dan juga bentuknya. Yang kedua, tanaman stek dapat kita tanam tempat dengan permukaan tanahnya yang dangkal karena tanaman stek memiliki akar tunggang. Yang ketiga, perbanyakan tanaman buah menggunakan metode stek merupakan perbanyakan yang sangat mudah dan praktis. Yang keempat, stek bisa dikerjakan dengan cepat, mudah, murah, dan juga tidak memerlukan teknik khusus seperti halnya dengan metode mencangkok dan juga okulasi. Nah, adapun kerugian pada stek terhadap tanaman. Yang pertama, akar dangkal dan tidak ada akar tunggang itu dapat membuat tanaman roboh saat terjadi angin yang kencang. 2. Tanaman tidak tahan kekeringan saat terjadi musim kemarau yang panjang. 3. Akar dangkal dan tidak ada akar tunggang tidak dapat membuat tanaman roboh saat terjadi angin yang kencang. 4. Tanaman tidak tahan kekeringan saat terjadi musim kemarau yang panjang. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.